dokter sedang jelas tinggal bayar, tinggal di desa. Bidan PJT, Bapak Kepala Puskesmas minta laporan kehadiran bidan itu bukan kepada teman-temannya bidan, minta laporannya kepada Pak Pusing. Kalau perlu minta laporan secara tertulis. Apakah bidan tersebut ada tidak di lokasi 1x24 jam? Tadi disampaikan oleh Ibu Iriana, katanya ya bidan juga manusia biasa, sama seperti kita juga manusia biasa. Akan tetapi kalau memang bidan-bidan itu misalnya ada hal-hal yang mendesak lainnya, lakukan koordinasi dengan koordinator bidan sehingga digabung sesuai dengan harapan teman-teman tadi. Ini yang dituntut oleh teman-teman bukan patroli, Pak. Hanya kasus yang terjadi di patroli. Oleh karena itu, lakukan koordinasi, kalau perlu dilakukan sebentar untuk pergantian sehingga di kampung tidak terjadi seperti yang terjadi hari ini. Kemudian persoalan disiplin. Ini yang ditanya oleh Ibu Iriana. Saya mohon maaf bukan menggurui Bapak-Bapak. Selama ini yang terkesan disiplin kan hadir tepat waktu Bapak. Jam 8 pagi, bidan PJT hadir, jam 12 siang pulang. Bukan itu yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin adalah tanggung jawab. Tadi disampaikan kalau memang ada pasien tidak mau juga harus berangkat ke Melabok, sampai sejauh mana tanggung jawab seorang bidan. Bidan harus mendampingi di dalam mobil. Itu namanya tanggung jawab bidan, bukan dengan HP. Kemudian saya sangat sependapat yang disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan dan teman-teman dari LSM. Disiplin itu baru tegak apabila kepada yang disiplin itu kita berikan reward, penghargaan. Akan tetapi kepada yang indisipliner berikan sanksi. Jangan seperti orang belah bambu Bapak, sebelah diinjak, sebelah diangkat. Jangan. Kalau perlu orang belah bambu seperti orang belah bambu, orang Jawa belah bambu beda dengan orang Aceh Bapak. Kalau orang Aceh belah dikrak di hidung Pak, tidak itu. Tapi orang Jawa belah bambu kalau ini Pak Dipri. Jadi oleh karena itu saya mohon ini sanksi sebagaimana harapan, ya minimalnya apakah sanksi administrasi, sanksi tahan gaji, sanksi apapun yang jelas ini kalau kita ingin meningkatkan disiplin. Kemudian yang terakhir, harapan saya sebagai kesimpulan. Yang pertama tadi telah disampaikan oleh Pak Sahudi. Saya juga tidak sependapat hari ini. Tadi laporan dari Kepala Bidang katanya tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Banten sangat rendah sekali kepada pelayanan medis. Saya tidak menyalahkan masyarakat. Yang penting, kenapa masyarakat tidak percaya kepada tenaga medis? Menurut saya, yang pertama, lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya. Sangat rendah sekali kepada pelayanan medis. Saya tidak menyalahkan masyarakat. Yang penting, kenapa masyarakat tidak percaya kepada tenaga medis? Menurut saya, yang pertama, lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya seorang bidan. Bidan kan di kampung kan di sana ada posyandu Bang Lutfi. Posyandu ada. Kan posyandu itu kegiatannya kan bisa dilakukan persoalan gizi anak, ibu hamil, imunisasi kan di posyandu. Nah, itu difungsikan posyandu. Saya tidak tahu di kantor apa ada kegiatan posyandu atau tidak. Ini tidak perlu lagi ditanggapi. Kemudian yang kedua, itu saran sumbangan tadi dari gerak, bahwa laporan tadi dari Pak Kadis bahwa dokter kita masih kurang. Lakukan kebijakan Bapak, terutama dokter-dokter itu harus adil dan beradab. Lakukan kebijakan Bapak, apakah dilakukan secara abrus atau bagaimana, koordinasi dengan
rumah sakit dalam tanda kutip. Yang kedua, CPNS dan BNS selesai ini saya akan langsung lapor kepada Bapak Bupati. Kenapa harus menunggu nih mereka harus dijempatkan di lapangan? Sementara kan pegawai-pegawai kan tidak ada nih. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa jawaban dari DKPP, iya, saya paham kalimat itu. Menurut saya tidak ada alasan kalau memang kebutuhan masyarakat sangat mendesak di lapangan Bapak. Tapi alasan secara administrasi bisa saya terima. Tapi ini akan saya lapor Pak pada Bapak Bupati pertemuan hari ini. Kemudian yang ketiga, dulu saya dengar Bapak, saya hadir langsung pada saat rapat kita menyangkut dengan persoalan Dr. Fathar dulu. Saya menyebut dan ini hadir semua bahwa dulu sepakat bahwa Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan rumah sakit tentang penempatan dokter-dokter karena di rumah sakit katanya dulu dokternya berlebihan. Itu Pak mau lihat. Nah, saya baru tahu hari ini bahwa di Kebaiku di PLN dengan gubernur. Saya baru mengetahui hari ini, Pak. Baru mengetahui hari ini komitmen kita kesepakatan dulu di dalam ruangan, baru hari ini saya tahu bahwa apa yang disepakati di dalam forum dulu ternyata di lapangan tidak dilaksanakan. Artinya Bapak menjumpai pihak rumah sakit, katanya rumah sakit mereka berkeberatan. Ya Pak ya, baru tahu saya hari ini. Nanti Ibu Eliana ini dengan salah satu asisten dua. Asisten dua saja baru tahu hari ini bahwa saya tadi telah berbisik kepada pimpinan. Ini hasil koordinasi dulu apa? Nah, ternyata ini terjawab. Kami tanggapan. Kalau ini selama ini fokus koordinasi kita karena yang mewakili hadir pada saat pembahasan berikutnya itu adalah Pak Asisten juga. Pak Asisten juga sudah menyampaikan ada kebiasaan tadi kami sering berkoordinasi dengan Pak Asisten juga. Saya mohon maaf itu. Sebenarnya kan kesehatan di bawah bidangnya asisten dua. Tapi itu tidak. Kemudian memang koordinasi mudah diucapkan, Bapak, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Kemudian terakhir, ini apa yang disampaikan oleh Pak Dias menyangkut dengan fintech. Saya sendiri tahu ini Bapak, berapa angkatan yang berangkat ke Jawa, ke Medan. Saya hanya menyarankan kepada Bapak Kepala Dinas, memang anggaran digunakan jelas anggaran negara. Jadi yang seharusnya, tapi mudah-mudahan ini telah dilakukan. Laporan fintech itu setelah melakukan, mereka kalau perlu Bapak, studi banding itu harus dipaparkan apa yang ditemui di sana. Undang asisten dua, biar asisten dua bisa memahami apa yang, karena asisten dua termasuk yang merekomendasi untuk mempertimbangkan berangkat jika pimpinan mengizinkan untuk berangkat. Kemudian yang terakhir, kejadian hari ini masalah kasus bayi meninggal dalam mobil, mudah-mudahan ini kejadian pertama, ini adalah merupakan kejadian yang terakhir. Amin. Ya, jadi boleh jadi sampel hari ini adalah Kecamatan Pantorus, akan tetapi ini adalah merupakan campur terutama bagi kita. Mudah-mudahan yang terjadi di Pantorus ini juga terakhir di Aceh Barat, bukan yang terakhir di Pantorus. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas